Halo semua, perkenalkan nama aku Siti Solpa Salsabila dengan NIM 22109141200119. Jadi di sini aku mau coba wawancarai salah satu orang buat nanyain kata mana yang bersifat baku. Di sini contoh kata yang aku pakai yaitu himbau dengan huruf H dan imbau yang tanpa huruf H. Jadi di sini udah ada kakaknya. Ini sih Kak. Ya. Nah, Kak, di sini aku mau coba kasih Kakak pilihan kata yaitu kata himbau dengan H dan kata imbau yang tidak menggunakan huruf H. Nah, menurut Kakak di antara kedua kata itu kata mana sih yang bersifat baku? Himbau pakai H. Nah, jadi pilihan Kakak itu sebenarnya kurang tepat karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang bersifat baku itu imbau tanpa huruf H. Jadi, kata himbau itu merupakan kata tidak baku dari kata imbau. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Regresa Putri dengan NIM 22109141200011. Nah, video kali ini aku mau nanya-nanya sekaligus sosialisasi kepada keluarga aku tentang penggunaan kata bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. Karena lebaran ini aku cuma di rumah aja, jadi aku bakalan nanya sama ayah atau mama aku. Nah, sekarang aku lagi ada sama ayah aku. Aku mau nanya sama ayah, di antara dua kata ini yang mana yang merupakan kata baku, andal atau handal? Kalau menurut ayah, kata baku itu adalah handal. Kenapa? Karena ayah sering melihat kalau di televisi atau di sehari-harinya orang sering menyebut handal bukannya andal. Nah, ternyata kata handal itu merupakan kata yang tidak baku. Jadi kata yang bakunya itu andal. Andal itu punya dua arti. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua memberikan hasil yang sama pada ujian atau percakapan yang berulang. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus menggunakan kata andal, bukan handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Rahima dengan NIM 221091412001. Hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara tentang pengetahuan IED. Nah, hari ini saya akan mewawancarai seorang narasumber tentang pengetahuan IED-nya. Menurut Anda, kata mana yang sesuai dengan IED? Ikan bernapas menggunakan insang atau ikan bernafas menggunakan insang? Menurut saya kata bernafas, karena saya sering menggunakan kata tersebut. Wah, terima kasih atas jawabannya. Namun, jawaban Anda masih belum tepat. Kata yang tepat adalah bernapas, karena dari kata dasarnya nafas sudah sesuai dengan kaidah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata nafas yang menggunakan F merupakan bentuk tidak bakunya. Wah, informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga, walaupun kita lebih sering menggunakan kata nafas, namun alangkah baiknya kita menggunakan kata napas karena kata tersebut sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sekian dari video saya, semoga video ini bermanfaat. Halo Kak, aku ingin tanya, menurut Kakak berdasarkan ejaan bahasa Indonesia, kata yang benar itu tolak ukur atau tolok ukur menggunakan huruf O? Menurut aku sih jawaban yang benar itu adalah tolak ukur menggunakan huruf A. Nah, jadi jawaban Kakak di sini salah. Berdasarkan ejaan yang disempurnakan, kata yang benar itu adalah tolok ukur menggunakan huruf O. Oh, jadi pakai huruf O ya? Aku baru tahu bahwa yang benar itu adalah tolok ukur. Ya, betul. Aku ingin bertanya lagi Kak, menurut Kakak berdasarkan ejaan yang disempurnakan, kata yang benar itu kata tahu atau tahu? Menurut aku sih yang benar itu adalah kata tahu. Kalau tahu itu kan makanan. Jadi, jawaban Kakak salah. Berdasarkan ejaan yang disempurnakan, kata yang benar itu adalah tahu Kak, menggunakan huruf H. Meskipun makna kata tahu dan kata tahu memiliki arti yang sama, biasanya kata tahu itu digunakan untuk percakapan yang non-formal Kak. Oh, jadi yang benar itu tahu pakai H ya? Iya, begitu, pakai H. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Melira Arneta Sari dengan NIM 22109141200009 dari program studi psikologi. Di sini
Saya akan membahas penggunaan kata yang sering kita sebutkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu resiko dan risiko. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut penggunaan kata mana yang benar, saya akan meminta pendapat terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Halo. Selamat pagi. Pagi. Saya di sini ingin meminta kalian berdua memilih mana kata yang benar antara resiko dan risiko. Menurut kalian mana yang benar? Menurut saya sendiri sih, kata yang benar itu adalah resiko. Menurut saya, penggunaan kata yang benar yaitu resiko. Kalian milih kata yang salah. Jadi, penggunaan kata yang benar adalah risiko. Karena menurut Kamus Besar Indonesia, risiko merupakan kata baku dan resiko adalah kata tidak baku. Karena resiko berasal dari pengaruh bahasa Inggris yaitu risk. Jadi kata yang benar itu adalah risiko ya? Iya, benar. Karena kalian udah tahu nih mana kata yang benar. Aku ucapin terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nah, teman-teman semuanya, ingat ya, risiko adalah kata baku dan resiko adalah kata tidak baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Dia Paramita dengan NIM 221091422005 dari Program Studi Psikologi Angkatan 2022. Pada saat ini, saya akan bertanya kepada seseorang mengenai penulisan kata yang tepat menurut EYD. Sekarang saya akan bertanya kepada salah seorang murid kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti SNBT. Yang dimana kita tahu, dalam SNBT itu ada subsoal tentang penggunaan kata yang tepat menurut EYD. Jadi, kita cek nih, apakah dia paham tentang jenis soal seperti ini? Mari kita lihat. Halo, silahkan kenalin diri kamu. Halo, aku Sabrina, murid kelas 12 SMA. Oke, jadi di sini aku mau nanya satu pertanyaan aja ya. Menurut kamu nih, dari dua kata ini, mana penulisan yang benar? Aneh sih, soalnya aku pernah belajar bahasa Indonesia dan itu bahasa bakunya. Yap, jawaban kamu betul. Jadi yang benar itu mengantre ya, bukan mengantri. Meski seringkali kita temuin penulisan mohon mengantri di tempat umum kayak di halte, stasiun, atau tempat lainnya, jangan sampai ikutan salah ya. Makasih. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Farfateha. Dan nama saya Muhammad Dirofi. Di sini kami ingin mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia dengan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah EYD. Nah, dari saya sendiri, saya ingin mensosialisasikan pengulangan gabungan kata yang benar. Nah, contoh di sini yang bisa saya berikan adalah gedung tinggi. Antara gedung-gedung tinggi dan gedung tinggi-tinggi, manakah yang benar? Menurut saya yang benar adalah gedung tinggi-tinggi. Nah, jawaban yang benar adalah gedung-gedung tinggi, karena gedung adalah jamaknya. Oh, begitu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penulisan dari bentuk kata serapan dari ejaan yang disempurnakan. Saya akan meminta pendapat saya tentang beberapa dari kata berikut. Misalnya, mana yang benar antara akuarium dengan huruf Q dan akuarium dengan menggunakan huruf K? Menurut saya yang benar adalah akuarium dengan huruf Q. Menurut saya yang benar adalah huruf K. Akuarium menggunakan huruf K. Karena dalam kaidah bahasa Indonesia, dari kata serapan, huruf Q diubah menjadi huruf K. Seperti contoh yang lain, huruf kata kalbu dari Q diubah menjadi kata kalbu dari huruf K. Kemudian seperti contoh kalimat lain seperti makna menggunakan koma menjadi makna menjadi huruf K, yaitu serapan dari bahasa Arab menjadi diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Hai, perkenalkan nama aku Zada Isa Agustia. Jadi di video ini aku akan mewawancarai seseorang terkait tentang penggunaan EYD yang tepat. Yuk, tonton. Permisi kak. Iya, ada apa? Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai?
mewawancarai. Masalah apa nih? Masalah penggunaan kata EYD yang benar. Oh ya, boleh. Sebelumnya saya izin kamera dulu ya, Kak. Oh ya, boleh. Tugas ya? Iya, Kak. Tunggu sebentar ya, Kak. Jadi, pertanyaannya begini. Ya. Menurut Kakak, kata apakah yang sesuai dengan EYD? Ya. Kata praktik atau kata praktek? Praktik atau praktik? Praktik. Yakin? Iya dong. Kenapa nih jadi yakin? Udah tahu sih sebenarnya. Pernah sering baca-baca EYD juga kan waktu ujian sekolah dulu. Sering keluar tuh EYD, pertanyaan tentang EYD. Tahu kata-kata yang baku yang mana gitu. Yakin banget? Iya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah praktik. Oke. Terima kasih Kak sudah bersedia untuk diwawancarai. Oke. Saya kamera nggak apa-apa kan Kak? Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Baik, di sini aku akan menjelaskan kenapa sih kata praktek dikatakan keliru. Jadi, sebab praktek merupakan kata tidak baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI disebutkan bahwa praktik adalah kata baku dari kata praktek. Menurut kamus tersebut, praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori. Bisa juga diartikan bahwa praktik adalah bentuk pelaksanaan pekerjaan atau perbuatan penerapan teori. Baiklah, jangan lupa menggunakan ejaan yang benar dan sesuai dengan kaidah EYD ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Guys. Aku ada soal nih. Menurut kalian, yang benar yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Yakin nih? Yakin. Jadi jawaban kalian salah. Jadi yang benar ada yang kanan. Kenapa? Karena sesuai dengan IED, penggunaan huruf kapital yang benar seharusnya hanya digunakan untuk huruf pertama kalimat, nama orang, nama tempat, atau kata-kata yang dianggap penting dalam suatu kalimat. Jadi gimana? Udah paham belum nih? Paham. Terima kasih.